Baik, sekali lagi selamat datang untuk rekan-rekan yang baru bergabung di mata kuliah ini. Kita coba lanjutkan lagi ya apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Saya coba share screen dulu sebentar ini. Baik, kita lihat. Sudah bisa dilihat? Halo? Sudah Pak, sudah. Bisa Pak? Baik. Sudah Pak. Ya. Karena saya kalau tidak direspon itu tampaknya seperti berbicara sendiri nih di ruangan ini. Walaupun ada Pak Arul yang menemani nih pada hari ini. Biasanya saya sendirian kalau di kelas di Banjarmasin, tidak ada orang lain. Rasanya kalau tidak ada respon dari rekan-rekan mahasiswa itu mengerikan juga ya. Ngomong sendiri di depan komputer nggak ada orangnya. Baik, terima kasih sudah merespon. Kita coba lanjutkan apa yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini pertemuan keempat ya. Dan alhamdulillah masih disehatkan badan, masih dipanjangkan umur. Hari ini 14 Safar nih kalau saya tidak salah tanggal ya 1 Oktober 2020. Kita akan teruskan lagi di sub bidang sistem cerdasnya. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kan sudah saya singgung juga kaitannya dengan banyak penelitian yang mengarah ke sistem cerdas ini ya. Sekarang kita coba lihat lebih detail lagi ya. Dan mungkin sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak penelitian-penelitian itu yang sudah mencakup ke lintas bidang, tidak lagi di satu bidang tertentu seperti di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kaitannya dengan komputasi ya. Dan komputasi itu juga menyinggung atau mencakup tidak hanya di komputasinya sendiri, tapi di kecerdasan buatan dan lain-lain juga ya. Nah, termasuk juga kecerdasan buatan ini. Nah, kita coba lihat dulu apa sih kecerdasan buatan itu ya. Dan di materi sebelumnya tadi sudah saya sampaikan kita sudah banyak membahas tentang apa namanya bidang yang lain ya termasuk komputasi. Jadi sudah ada 3 sub bidang yang kita bahas walaupun tidak terlalu detail tapi paling tidak memberikan gambaran sedikit kepada kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa mengenai tren penelitian yang ada sekarang ini ya. Karena kecenderungannya memang ada tren di setiap tahun dan di setiap periode itu. Jadi kalau yang sekarang ini juga ada yang kecenderungan bukan kecenderungan lagi ya, kalau di dikti itu memang diarahkan penelitiannya kepada proses mengatasi pandemi sekarang ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu kami ada juga tawaran bagaimana kalau misalkan judulnya mau dipindahkan ke tema COVID-19 seperti itu. Tapi tidak semuanya, jadi memang ada masih diberikan kebebasan apakah meneruskan tema yang sudah disetujui sesuai kontrak di sebelumnya, apakah mau berpindah ke tema yang baru. Jadi di dikti itu sekarang ada apa namanya sub menu kalau di Sinta ya, nanti coba dicari di Sinta Ristek Brin gitu ya .go.id, nanti di situ bisa dilihat ada satu tab atau menu yang menyatakan kontribusi seorang dosen ya terutama ya mungkin mahasiswa belum ke proses mengatasi pandemi ini. Jadi di situ di apa namanya di sub khususkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penelitian dosen yang ke arah pembahasannya ke sana itu di sana anunya apa namanya menunya. Baik, tadi saya sudah sampaikan kita masuk ke sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Mungkin banyak yang sudah tahu ya apa itu sistem cerdas atau kecerdasan buatan, atau bahkan ada yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini sebelumnya di semester kapan ya? Semester ganjil 2019-2020 kalau tidak salah ingat. Jadi ada sistem cerdas, ada kecerdasan buatan. Nah, saya ke kecerdasan buatannya karena memang mata kuliah itu yang pernah saya ampu dan ada beberapa penelitian yang saya pernah lakukan atau pernah kerjakan juga yang kaitannya dengan itu ya. Nah, jadi di secara teori pengertian dari AI itu atau artificial intelligence, orang sekarang nyebutnya AI gitu ya. Jadi banyak laptop, banyak perangkat-perangkat yang sudah menggunakan AI ini, mobil, mungkin kalau yang pernah tahu mobil Tesla, mobil yang lain-lain, Mercedes gitu ya, kalau kita boleh sebut merek BMW atau lain-lain itu, banyak sekali yang menggunakan AI ini untuk keperluan kontrol dan lain-lain ya. Nah, komputer sendiri itu juga sudah banyak yang menggunakan AI atau
bukan komputer, iya tentu ya. Maksudnya ada beberapa komputer yang secara hardware itu memanfaatkan AI atau AI ini untuk keperluan apa namanya, misalkan multitaskingnya yang lebih bagus, proses editingnya yang lebih baik gitu. Kalau yang saya tahu di proses editing itu ada yang auto cropping menu ya. Jadi kalau misalkan video yang awalnya apa namanya, perbandingan itu 16:9, kemudian mau diubah menjadi video untuk smartphone gitu ya. Jadi dia dari horizontal atau landscape menjadi portrait, maka dengan fasilitas AI ini bisa otomatis yang tadinya misalkan orangnya itu ada di pinggir gitu ya, posisinya pada saat di mode 16:9, maka pada saat dia diubah modenya jadi mode smartphone, tampilan smartphone, itu dia bisa men-tracking orang atau objek yang ada di video itu secara otomatis. Jadi tidak lagi kita melakukan apa namanya ya, framing yang lebih manual gitu, jadi sudah otomatis oleh sistem AI-nya dilakukan framingnya secara apa ya, software seperti itu. Baik, secara teori AI itu merupakan apa ya namanya ya, jadi pemindahan kecerdasan manusia ke dalam mesin seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini di teori and the development of computer system able to perform tasks that normally require human intelligence. Nah, jadi teori atau sistem development di komputer yang memungkinkan sebuah, kalau di AI itu biasanya disebut sebagai agent gitu ya, yang memungkinkan dia bertindak sebagai pemikiran manusia, baik itu di sini ada tulisannya such as visual perception. Jadi kalau misalkan manusia melihat sesuatu, dia mempersepsikan itu apa. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan pengenalan suara ya, speech recognition. Kemudian ada decision making, pengambilan keputusan. Kemudian ada translation between language. Ini apa namanya? Kan kalau misalkan ada yang pernah melihat di Google itu yang auto subtitle ya. Jadi saya kadang melihat di YouTube itu sebenarnya mungkin kalau kalau secara ini mereka tidak menyertakan subtitle seperti halnya di film biasanya ya. File film maksud saya. Jadi kalau di YouTube itu ada yang menu untuk juga auto translation, tapi terutama untuk yang bahasa Inggris sih. Jadi kalau yang bahasa Inggris si orang yang ada di videonya itu kemudian secara otomatis YouTube itu bisa menampilkan subtitle atau translation dari apa yang diucapkannya. Jadi kalau misalkan orang mengucapkannya apa decision making, nah ada terjemahannya apa gitu. Atau paling tidak sama persis dengan apa yang diucapkan. Nah, ini kalau dicari di Google ya, pengertian AI itu. Nah, ada juga yang dari penelitiannya atau teorinya dari Pak Husni ya, tahun 2012 ini, bahwa AI itu adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah mesin yang bisa memecahkan suatu masalah, dan itu biasa dilakukan oleh manusia yang cerdas gitu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau pengertian dari AI atau AI-nya. Nah, ini juga yang lain ini dari Ensiklopedia Britannica. Intinya kurang lebih sama, tapi ini mengarahnya ke robot ya, karena mungkin bidang saya di robotika, jadi saya coba carikan yang pengertian juga yang mengarah ke situ. Jadi kemampuan dari komputer digital yang bisa mengerjakan tugas tertentu secara cerdas gitu ya. Jadi kalau misalkan saya membuat atau memprogram robot, kemudian robotnya itu bisa memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan, kemana dia harus menuju, harus bergerak segala macam. Nah itu ya, itu yang kami lakukan kalau di robotika ya. Baik, kita teruskan lagi. Kenapa kita mempelajari AI atau AI ini? Ini banyak sebenarnya tujuannya. Jadi intinya ada yang kalau misalkan harus memakai tenaga manusia itu orangnya kan harus standby terus, misalkan mengenali objek. Kalau sekarang kan ada misalkan yang CCTV yang sudah ada AI-nya. Jadi kalau misalkan ini saya pernah tahu di apa namanya, dosen kami di UGM itu penelitiannya di Korea
itu membuat CCTV yang cerdas ya. Jadi kalau misalkan orang itu meninggalkan barang koper atau apa atau box gitu ya atau kotak di bandara di tempat-tempat yang kira-kira rawan gitu ya, maka jika itu ditinggalkan dalam jangka waktu berapa detik gitu, maka itu akan ada peringatan di bagian kontrolnya bahwa ini ada barang yang ditinggalkan oleh si pemiliknya. Bisa jadi barang itu tertinggal, lupa gitu ya, tapi bisa jadi memang sengaja ditinggalkan. Jadi kalau misalkan sengaja ditinggalkan itu kan kecurigaan orang kan semakin meningkat. Apakah itu barang bermasalah, misalkan seperti bahan peledak segala macam, nah itu dia. Nah, tapi penelitian ini baru sampai situ yang saya ingat ya, beliau menjelaskannya sampai situ. Nah, mungkin peluang penelitian berikutnya bagaimana menganalisa perilaku orang yang meninggalkan barang itu. Jadi kan mungkin ada perilaku orang yang meninggalkan barang itu karena memang betul-betul lupa atau memang sengaja gitu ya, atau karena hal lain. Nah, anggap saja ada dua dulu, lupa dan sengaja. Nah, perilaku orang yang meninggalkan barang di tempat umum itu yang lupa dan sengaja itu kan beda-beda tuh. Nah, mungkin kalau misalkan nanti ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut ke arah sana, itu bisa jadi untuk bahan apa namanya penelitiannya ya. Jadi misalkan keputusannya hanya dua, orang itu sengaja apa tidak sengaja gitu aja. Jadi analisis videonya di hasil CCTV itu dua. Jadi nanti si AI-nya atau AI-nya itu diajari bagaimana menilai orang itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau misalkan jadi diberi pelatihan ya, nanti banyak video yang dijadikan apa namanya bahan pelatihan di misalkan kalau menggunakan neural network ya, jaringan saraf tiruan itu bisa. Jadi 100 video yang itu orang itu lupa, kemudian 100 video orang itu yang sengaja gitu diberikan ke mesin, nanti mesin belajar sendiri, kemudian nanti diberikan lagi video yang real time gitu, ini orang ini lupa atau tidak, dia akan memutuskan. Nah, nanti diukur seberapa akurat dari misalkan diberikan 20 video lagi yang dia tidak tahu atau belum diberikan pelatihan sebelumnya terhadap video itu, kemudian disuruh memutuskan bahwa sekarang orang itu lupa apakah tidak lupa gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan dari apa yang sudah orang lain selesaikan. Jadi caranya yang paling apa namanya sederhana atau paling gampang biasanya kita membaca saja ya hasil penelitiannya. Tapi kalau misalkan membaca hasil penelitian yang berbahasa Inggris itu sulit, itu biasanya kita melihat kalau ada presentasi orang di dalam seminar-seminar gitu ya, terutama kalau seminar nasional yang masing-masing apa namanya peneliti itu menyampaikan hasil penelitiannya di umum gitu. Jadi itu kita bisa, oh iya ya, orang ada yang meneliti ini, orang ada yang meneliti itu. Kemudian kita bisa lakukan penelitian pengembangan dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah itu. Nah jadi tadi kalau misalkan tujuan mempelajari AI ini salah satunya adalah yang tertulis di slide situ ya. Jadi tidak serta-merta mengubah atau mengambil kecerdasan manusia secara keseluruhan karena itu rasanya juga tidak mungkin. Jadi hanya sebagian kecil. Jadi kenapa dikatakan sebagian kecil? Karena manusia itu punya kecerdasan yang luar biasa yang dianugerahi oleh Tuhan seperti itu ya. Nah ini tujuannya. Jadi caranya bagaimana? Jadi caranya itu kita memprogram komputer agar dapat belajar. Tadi ada istilahnya apa namanya pelatihan gitu ya. Kemudian ada nanti yang namanya pengujian. Nah, jadi kalau komputer itu tanpa pelatihan itu dia sebenarnya juga tidak bisa melakukan apa-apa ya, tanpa perintah dari kita, dari manusia seperti itu dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tapi sekali dia sudah diberikan pelatihan, kemudian atau dia diberi perintah gitu ya, oleh berperintah ya dia bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan dia diberi pelajaran tertentu, kemudian diberi kesempatan untuk memutuskan apa gitu ya. Jadi keputusannya pun kita tentukan A, B saja atau A, B, C, D atau yang lain gitu ya. Atau dia bebas memutuskan apa saja itu biasanya itu sudah yang apa namanya ya merujuk kepada kecerdasan buatan tingkat tinggi ya. Jadi dia mencari keputusannya itu mungkin dari internet gitu. Karena kalau misalkan dia disuruh memutuskan sendiri tanpa ada rank batasan dia memutuskan apa juga rasanya tidak mungkin ya untuk saat ini. Jadi biasanya dia dilempar atau melempar keputusannya itu ke internet.
Kemudian dia akan dapat informasi apa di internet, kemudian internet menginformasikan lagi ke dia, ke robotnya atau AI-nya gitu atau AI-nya, baru nanti komputernya itu yang memutuskan dia mau memberikan luaran apa atau output apa. Baik, ini salah satu website yang saya temukan di luar sana untuk nanti mungkin kawan-kawan bisa melihat apa aja perkembangan AI atau artificial intelligence dan machine learning ya. Saya kebetulan bidangnya bukan di machine learning, jadi saya tidak bisa memberikan contoh yang realnya, tapi tadi adalah contoh yang CCTV yang dilengkapi dengan kemampuan untuk menganalisa perilaku dari orang-orang yang ada di situ ya, terutama orang-orang yang meninggalkan barang bawaannya. Jadi misalkan ada tadinya orang itu berjalan lewat dan terekam di CCTV membawa box atau menyeret kopernya ya. Kemudian pada saat tertentu dia duduk di kursi penumpang kalau itu di bandara misalkan ya, kursi tunggunya di ruang tunggu, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan barangnya, kopernya gitu. Nah itu dia, itu mesin yang kemudian disuruh untuk belajar itu sudah masuk kepada artificial intelligence dan machine learning ya, tidak lagi AI-nya saja, tapi sudah ada mesin yang diminta untuk belajar kemudian memutuskan sesuatu. Seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di websitenya sini. Ini sudah saya sertakan link untuk kawan-kawan nanti bisa melihat di lebih jauh ya dan mempelajari. Mungkin ada yang tertarik, wah Pak, saya ingin tahu nih kira-kira tren penelitian sekarang itu apa aja ya di dunia. Nah, ini ada lagi ya. Tadi kita sudah sedikit menyinggung contoh-contoh dari AI-nya, tapi kita lihat lebih detail ya. Apa saja contoh atau di bidang apa saja AI itu dipelajari. Nah, ini Google's AI Powered Prediction. Jadi di Google tuh terutama ya yang menggunakan AI ini. Jadi kita tidak meragukan lagi apa yang sudah ada di Google itu sudah luar biasa. Kita ngetik apa saja, itu nyari apa saja di Google itu ada. Baik yang mungkin kalau dulu saya waktu kenal internet itu tidak ada Google, yang ada itu dulu Yahoo. Nah, tapi sekarang Yahoo kalah jauh ya dengan si Google. Nah, bisa jadi nanti ke depannya siapa tahu ada kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini atau lulusan dari SMIK Banjarbaru nanti yang membuat mesin pencarian yang juga se-booming dan melebihi Google gitu. Kita tidak tahu ya. Tapi sementara ini ya Google itu yang paling paling menguasai dari sisi apapun ya. Hampir kalau misalkan nyari apa aja dari situ, bertanya apa saja kita dengan dia bisa jawab gitu. Nah, nanti keluar link-linknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tidak mungkin sementara ini kita mengalahkan Google sementara ini. Ada lagi aplikasi yang menggunakan AI juga adalah ride sharing apps. Jadi ada aplikasi yang kita bisa berbagi tumpangan gitu ya. Tapi ini kalau tidak salah kalau di Indonesia itu saya belum temukan. Saya tidak tahu karena saya belum pernah menggunakan Uber secara langsung, Lyft juga tidak. Karena di kita kan ada yang paling populer ya mungkin Grab dan Gojek gitu ya. Mungkin ada Maxim juga, ada InDriver itu ya yang terbaru. Saya juga belum pernah nyoba, tapi yang saya tahu baru 3 itu yang pernah dicoba ya, Grab, Google, Gojek dan itu Maxim. Nah, katanya kawan saya kalau tidak salah pernah ini yang menggunakan ride sharing ini waktu di luar negeri. Jadi kita bisa nyari di aplikasinya itu kira-kira orang yang akan menuju ke posisi kita itu. Jadi kalau misalkan saya dari kampus STIMIK Banjarbaru di Banjarbaru ya, mau ke Banjarmasin misalkan. Nah, ada orang yang juga mau ke Banjarmasin. Nah, dia dari Martapura ke arah Banjarmasin. Nah, dia mungkin bisa sharing tumpangannya itu, mobilnya atau Ubernya gitu ya, yang dia pesan dan ini stop di depan STIMIK Banjarbaru kemudian mengajak kita. Itu bisa seperti itu modelnya. Jadi tapi di tempat kita itu kan agak rawan, kecuali memang yang dijemput itu adalah temannya sendiri, orang tuanya, anaknya gitu ya, atau adiknya atau istri atau suaminya, itu lebih ini, tapi tidak
tidak menutup kemungkinan kalau misalkan itu orang lain itu bisa jadi tidak aman gitu ya. Dan bagi si drivernya juga atau pengemudinya juga tidak aman kalau yang model seperti itu di Indonesia sementara ini ya. Tapi ya bisa jadi nanti itu bisa jadi tren lagi ke depannya ya. Kemudian ada commercial flight. Ini saya kira Anda sudah juga paham nih kalau di film-film itu kadang biasanya kan ada pesawat yang kalau sudah dipencet autopilotnya maka dia akan melakukan steering secara otomatis itu, pilotnya biar tidur aja sudah, nanti dia jalan sendiri kecuali nanti mau landing gitu kan baru, bahkan mungkin ada yang sudah bisa landing otomatis ya, tapi saya tidak tahu apakah pesawat biasa itu bisa. Mungkin kalau yang modelnya helikopter atau modelnya drone gitu kan bisa. Nah berikutnya ada lagi yang spam filter nih, mungkin ada yang apa namanya pernah menggunakan ini kalau di aplikasi mail ya, email itu. Jadi kan saya biasanya kalau ada apa namanya pengirim email yang saya tidak tahu itu biasanya saya tandai sebagai spam gitu. Kadang ada jurnal yang mengirimi atau websitenya toko online, penjualan online gitu, kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Mungkin kita pernah ke sana ngelihat barang atau mencari barang tertentu, pada saat berikutnya dia akan mengirim kita email gitu. Mungkin pada saat itu kita sempat memberikan alamat email. Nah itu kalau misalkan saya tidak suka dengan kiriman-kirimannya, saya biasanya berikan ke tandai dengan spam gitu. Jadi pada saat berikutnya dia sudah otomatis tahu, oh kalau yang alamat emailnya ini nanti dia kita masukkan ke folder spam saja. Nah, sekira Anda paham itu ya. Jangan sampai tidak paham nanti kaitannya dengan ini. Baik, ada smart email categorization. Jadi kalau misalkan kita punya banyak sekali email ya, saya tidak tahu di Google Mail itu, saya mungkin yang belum pernah nyoba. Mungkin ada yang kalau secara otomatis dia akan mengkategorikan itu apakah email apa namanya. Kalau spam tadi kan karena kita tandai. Kalau misalkan itu ada email untuk tawaran gitu ya, tawaran iklan atau apa gitu. Kemudian ada email yang betul-betul isinya secara personal atau secara institusi itu diperlukan gitu. Jadi bisa jadi saya belum pernah nyoba ini. Jadi nanti mungkin kalau ada yang punya pengalaman untuk menggunakan smart email categorization di Google Mail atau fitur email yang lain, itu nanti bisa sharing atau cari, bisa bagi cerita ya. Nah, ada lagi plagiarism checker. Mungkin belum terlalu populer di rekan-rekan mahasiswa ini. Tapi mungkin di sebagian lagi sudah pernah tahu yang kaitannya dengan plagiarisme ini ya. Jadi plagiarisme itu memang kalau di tempat kita ini skripsi-skripsi yang dikumpulkan ke prodi itu belum secara apa namanya ya, secara teknis itu diperiksa dengan plagiarism checker. Tapi kalau di kampus-kampus yang besar itu mereka sudah lakukan ini untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan atau ditulis oleh mahasiswanya itu adalah betul-betul asli, original gitu ya. Tidak hanya copy paste dari penelitian orang lain, tidak penelitian orang lain yang diganti namanya gitu kemudian diklaim sebagai penelitiannya dia. Kan banyak itu. Apalagi kalau di Jogja ya, mohon maaf nih saya dulu itu di secara umum itu banyak yang menawarkan itu. Jadi misalkan di rental komputer atau di pasar toko buku di Jogja sana itu kan banyak skripsi-skripsi yang siapa saja bisa beli gitu. Nanti covernya tinggal diganti apa namanya. Kalau misalkan mau diketik ulang ya diketik ulang gitu, satu skripsi, tesis bahkan disertasi katanya seperti itu. Nah itu gunanya nanti plagiarism checker. Nah jadi untuk memastikan bahwa apa yang sudah ditulis itu belum pernah ditulis orang lain dengan modal yang sama. Jadi tidak, kalau misalkan kita menulis hasil penelitian orang lain kemudian kita kembangkan, itu kan kita harus menyertakan tadi citasinya atau sumbernya dari mana ya. Seperti misalkan ini nanti ya, ini dari mana, itu kan biasanya saya tuliskan kecuali saya lupa. Kemudian mobile check deposit. Nah ini mungkin kalau misalkan yang punya uang banyak biasanya kan dia biasanya mendepositkan sebagian itunya ke apa namanya, ke misalkan kalau yang modelnya saham atau itu kalau deposito ya,
Ini mobile cek ini apa ya? Jadi kalau misalkan kita mau mendepositkan uang itu biasanya dia AI-nya itu mainnya di ini orang ini sudah pernah mendepositkan uang di mana saja gitu ya. Biasanya dia ada proses pertukaran data dan itu biasanya secara otomatis dilakukan oleh sistemnya. Karena kalau manusia yang melakukan itu biasanya agak lama ya. Jadi misalnya ada petugas customer service-nya lah, anggap seperti itu ya, yang mengecek oh ini orang ini pernah bermasalah tidak, uangnya dari mana asalnya, kemudian dia biasanya belanja apa saja, ada segala macam data-data itu kan. Kalau di bank itu biasanya mereka apa namanya ya, kalau yang ada customer service-nya ya mereka ngecek gitu, biasanya memastikan dulu, makanya biasanya prosesnya agak lama di situ, ngisi data dulu. Kita pada saat kita ngisi data itu mereka sambil ngecek ini orang ini kira-kira dapat dana dari mana asalnya gitu ya. Misalnya ada juga keterangan yang kita tuliskan di formnya itu, ini dananya dari gaji kah atau dari hibah kah atau dari mana gitu ya. Jadi kalau misalkan dananya dianggap tidak jelas, mungkin bersumber dari yang mencurigakan oleh mereka rekeningnya, itu biasanya kita kena ini ya, proses pengecekan dulu. Nah, kalau yang sifatnya mobile itu dia otomatis biasanya. Jadi tidak perlu lagi manusia atau customer service yang mengerjakan, itu sudah dikerjakan oleh AI-nya. Termasuk juga penentuan kredit. Jadi kalau misalkan yang kita tahu sekarang itu ya, di beberapa apa namanya platform penjualan online itu kan kita bisa bayarnya secara kredit tuh. Atau bahkan apa ya istilahnya kalau di mohon maaf saya minum sebentar. Baik, ada yang namanya pay later gitu ya, bayar nanti. Nah itu saya sempat kena sekali ya, saya mungkin lupa ya. Ternyata di aplikasi apa di Gojek apa di mana dia, apa di Bukalapak gitu. Punya saya itu dia otomatis hidup. Jadi saya tidak sadar bahwa kredit saya yang ada di situ atau dana saya yang ada di situ itu sudah habis. Jadi pada saat saya membeli sesuatu atau beli sesuatu itu saya pakai aplikasi atau mode pay later atau bayar nantinya itu. Ternyata berikutnya saya ditagih lagi. Pikir saya kan sudah punya deposit, kenapa ditagih lagi? Di situ customer service-nya ngasih tahu, Pak itu pakai pay later. Ternyata saya itu dihutangi, ternyata pada saat berikutnya mereka nagih lagi gitu. Nah, berikutnya habis itu saya minta fitur itu tidak dihidupkan di aplikasi saya, khusus akun saya itu jangan dihidupkan. Jadi kalau saya mengakses itu tidak bisa jalan karena oleh sistem apa namanya sudah tidak lagi diaktifkan. Nah itu salah satunya. Jadi dia memutuskan bahwa seseorang itu ya yang punya akun itu bisa mengambil kredit atau tadi istilahnya kalau yang lainnya yang pay later tadi atau membayar nanti tadi itu, iya boleh apa tidak itu bisa jadi dua ya, bisa diputuskan secara apa namanya secara sistem. Jadi sistem yang memutuskan seseorang itu diizinkan atau tidak, atau juga tadi bisa dimatikan ya secara manual oleh customer service-nya. Baik. Nah ini Facebook saya kira saya tidak perlu berbicara lebar karena rekan-rekan mahasiswa sekarang itu kebanyakan punya akun di Facebook dan tahu kalau di Facebook itu dia bisa nyarikan teman kita yang lama gitu ya. Kita padahal sebenarnya tidak tahu, tapi mungkin ada yang pernah nge-tag nama kita sekali, 2 kali gitu di apa namanya di postingannya dia. Kemudian tiba-tiba si Facebook menyarankan ke kita, ini ada temanmu loh yang kali ini men-tag dirimu gitu. Dan dia tahu itu benar-benar kita gitu. Dia bisa memfilter, oh ini benar-benar si A, si B, si C gitu, tidak asal apa namanya sarankan. Jadi dia kan ada biasanya suggested apa ya friend gitu. Jadi ada orang yang dia sarankan untuk kita jadikan teman di Facebook seperti itu. Jadi luar biasa memang AI yang ada di Facebook. Saya kira mungkin ini juga kurang lebih sama ya Pinterest ini. Jadi ini mengakomodasi orang-orang yang punya Pinterest, atau interest itu apa ya? Halo, interest itu apa bahasa Indonesianya? Wahid mungkin? Atau Khairunisa?
Halo, Martinus Rombe, ada hadir? Hadir, Pak. Apa ya interest itu ya? Bahasa Indonesianya. Ini biar saya tidak ngomong sendiri, mungkin ada respon dari kawan-kawan mahasiswa. Apa ya? Mungkin punya Ketertarikan, Pak. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Siapa tadi yang memberikan jawaban ketertarikan? Teddy, Pak. Teddy ya. Terima kasih Teddy ya. Jadi orang-orang yang punya ketertarikan sama itu biasanya masuk ke website sini ya. Saya belum pernah secara ini sih, tapi saya pernah lihat itu. Jadi kalau misalkan orang yang punya ketertarikan sama di bidang masak memasak misalkan gitu ya, itu ada di situ. Jadi mereka akan saling berbagi saling berbagi menu, saling berbagi cara memasak masakan tertentu. Mungkin ada yang masakan Timur Tengah, ada yang masakan Indonesia, ada yang masakan mana gitu ya, masakan Eropa, masakan itu masing-masing di sana saling berbagi. Bisa jadi ada lagi pengkategorian di situ yang punya interest di masak, tapi masak apa gitu ya, misalkan masaknya makanan pembuka saja atau makanan penutup saja atau makanan utama misalkan, itu kan masing-masing bisa berbagi pengalaman di situ. Nah, ini IG ini saya kira juga sudah masing-masing rekan-rekan mahasiswa ini kebanyakan punya IG, bisa jadi ya. Bisa jadi ada yang juga tidak punya. Nah, saya kebetulan yang punya tapi juga tidak terlalu aktif sih, cuman ya yang penting punya saja. Ini saja. Kadang-kadang saya mendokumentasikan hal-hal yang simpel-simpel saja. Mungkin kalau yang nanti nyari IG saya penasaran gitu ya, kepo terus nyari. Ya postingannya biasa-biasa aja, tidak ada postingan yang luar biasa di situ. Baik, saya harus menghirup minyak angin dulu ya, karena di lab di Banjarbaru sini baunya kurang nyaman, tidak seperti yang di Banjarmasin. Mohon maaf. Jadi mungkin kalau ada yang melihat saya menggenggamkan tangan untuk menghirup udara dari minyak angin. Baik, karena bidang saya adalah di robotika, saya coba comot ya, istilah comot atau ambil sedikit di AI-nya ini, di autopilot ini, terutama di autonomous robot ya. Kalau di robotika yang autopilotnya itu namanya di autonomous robot biasanya, atau robot yang otonom ya. Otonom itu dia bisa memutuskan sendiri, mengerjakan apa yang sudah dilatihkan ke dia, diperintahkan atau diprogramkan tanpa ada campur tangan dari manusia lagi gitu. Nah, itu yang kami kerjakan atau kami lakukan penelitian ya selama ini dan sampai di tahun 2020 ini. Nah, autonomous robot itu dia ini dia. Bentar ya, saya pindahkan dulu karena foto saya di sini videonya mengganggu slide. Kalau di kawan-kawan mahasiswa tidak mengganggu ya ininya ya. Tampilan video saya itu mungkin bisa digeser kalau yang ada di pojok kanan atas. Bisa diminimize kalau memang bisa diminimize. Jadi robot otonom itu bisa beroperasi tanpa tanpa kendali manusia. Jadi dia sudah otomatis memutuskan apapun yang terjadi. Kalaupun keputusannya salah itu berarti memang keputusannya berasal dari robotnya ya. Jadi dia juga mampu atau mendeteksi apa yang menjadi tujuannya, bisa menghindari halangan atau memetakan keadaan lingkungan, kemudian bisa lagi kembali ke posisi awal kalau memang diperlukan untuk kembali ya. Mungkin kalau ada yang pernah lihat sekarang itu ada mesin ya, kalau boleh dikatakan juga robot ya, untuk menyapu atau mengisap debu di lantai gitu. Harganya sih mahal, ada juga sih harganya 3 juta, 4 juta, mungkin 5 juta, ada bahkan mungkin yang puluhan juta ya. Yang harga 5 jutaan itu juga sudah luar biasa tuh. Jadi dia mampu memetakan lingkungannya yang tadi disedot debunya. Kemudian kalau misalkan baterainya sudah mau habis gitu ya, dia akan kembali ke tempat ngecasnya tanpa harus campur tangan manusia lagi. Jadi otomatis semuanya. Sekali kita hidupkan, dia sudah langsung tahu. Sekarang dia sudah mengerjakan penyedotan debunya itu sudah di bagian mana saja di dalam rumah kita gitu ya. Dan kita bisa tahu dengan memantaunya secara online itu dari smartphone atau handphone kita. Nah, kira itu. Nah, ini termasuk juga robot ya yang otonom.
Nah, tadi tren penelitiannya sudah kita singgung ya, tapi saya kira kita akan lihat lagi nih. Nah, saya dulu pernah nih melakukan penelitian kaitan dengan AI ini tahun 2012 juga publikasinya kalau tidak salah ingat, dan yang saya perlihatkan ini yang 2014, dia tidak terlalu lama. Ya sekitar 6 tahun yang lalu ya. Walaupun sebenarnya ini sudah mulai termasuk dalam kategori lama. Nanti kalau yang penasaran isinya apa, intinya adalah mungkin saya sempat sampaikan di sebelumnya juga, karena ini kaitannya dengan komputasi juga ya. Jadi ini ada komputer yang kami program gitu ya, dan bisa memprediksi kira-kira nanti seorang mahasiswa, misalkan ada mahasiswa angkatan berapa ya sekarang, 2015 misalkan ya, 2018 terlalu jauh, 2018 sekarang berarti semester berapa, semester 5 ya kurang lebih ya. Nah itu kira-kira berdasarkan nilai yang dia peroleh dari semester 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu kira-kira nanti dia bisa lulus di tahun keberapa atau di semester berapa. Seingat saya dulu prediksinya itu di semester mungkin 7, 8, 9, 10 atau berapa itu ya. Saya tidak ingat persis, walaupun ini penelitian kami sendiri, tapi karena sudah lama dan tidak dibaca-baca lagi, akhirnya juga lupa ya bahwa dulu keputusannya apa. Tapi seingat saya semester dulu anunya keputusannya. Jadi dia akan memberikan keputusan, oh ini kalau si A dengan IPK semester 1 3,0 misalkan, IPK semester 2-nya 3,1, IPK semester 3-nya 3,5 misalkan, kemudian semester 4-nya 3,3, itu nanti akan lulus perkiraannya sistem ya, bukan pasti, tapi oleh sistem, oleh AI-nya itu, oleh AI-nya itu diprediksi nanti lulus di semester 8 misalkan. Itu berdasarkan apa namanya data yang sudah dilatihkan ke dia. Jadi dari sekian ratus mahasiswa yang masuk gitu kan dan dilatihkan, dia akan tahu dan mempelajari apa namanya polanya istilahnya ya, bahwa kalau yang IPK-nya seperti tadi itu biasanya nih lulusnya antara semester 8 misalkan sampai semester 9. Dia akan putuskan gitu. Seperti itu ya. Jadi model-model prediksi seperti itu biasanya yang juga banyak nih, saya kira saya tidak tahu, oh ternyata banyak juga yang menyitasi atau menjadikannya sebagai referensi gitu ya. Nanti bisa dibaca ya kalau misalkan ada yang mau ke arah sana. Baik, saya sambil melihat dulu sudah jam berapa. Jangan sampai kita lewat dari jam. Nah, masih 8 menit ya. Masih 8 menit. Kita coba lihat. Nah, sebenarnya ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang lihat slide di pertemuan sebelumnya, sebenarnya kurang lebih sama ini. Tapi memang karena memang dia mencakup ke komputasi dan juga AI-nya. Kalau yang kemarin kan kita komputasi kan, oh, bahwa di situ ada komputasi. Nah sekarang ini betul-betul yang AI-nya atau artificial intelligence-nya, dan yang dia gunakan adalah artificial neural network ya. Jadi apa namanya? Ini kedalaman dan laju propagasi skor pipa bawah laut. Jadi dia kalau misalkan mungkin kita sudah bahas ini, berapa kira-kira apa namanya kedalaman pipa yang kalau misalkan itu ditancapkan gitu ya ke laut, ke dasar laut, kemudian misalkan untuk mencari sumber minyak bumi ya. Nah, itu bisa diprediksi dengan model atau metode AI yang dia usulkan di sini. Nah, jadi nanti saya sampaikan berikutnya, nanti akan ada tugas untuk membuat proposal ini ya untuk kawan-kawan mahasiswa, karena target kami itu nanti dari mata kuliah ini nanti ada, kalau misalkan ada 30 orang ya sekarang ya, berarti kalau paling tidak ada 10 proposal gitu yang nanti kita bisa ajukan. Paling tidak diajukan dulu, masalah nanti didanai apa tidak, apakah disetujui apa tidak, itu masalah nomor 2 ya. Jadi nanti kalau setelah mata kuliah ini kan saya bisa lapor, Pak ini sudah ada 10 proposal yang dihasilkan dari mata kuliah ini gitu ya. Baik. Kita teruskan lagi, ini masih dengan AI. Wah ini dia, ini namanya Muhammad Rizky Syarifuddin dari ITS ya. Nah ini lagi dari Ahmad Yani. Sama masih, jadi memang trennya untuk yang AI itu kebanyakan menggunakan neural network ya. Tapi neural networknya banyak macam-macam sekarang. Ada yang neural network dengan algoritma backpropagation, ada yang spam ya tidak salah, lupa saya.
Ada juga penelitian saya pakai itu, tapi karena sudah lama jadi lupa lagi. Ada yang menggunakan ini yang mungkin yang masih baru, kan baru juga sih, sudah maksudnya masih tren gitu digunakan convolutional neural network. Jadi tidak neural network murni atau back propagation atau yang lain gitu ya. Tapi sudah yang namanya convolutional neural network. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kira-kira convolutional neural network itu yang model seperti apa. Karena saya pun terus terang tidak sampai ke convolutional neural network dulu belajarnya. Jadi neural network ke back propagation. Jadi penelitian-penelitian saya yang ke arah AI itu banyak menggunakan back propagation untuk AI-nya atau AI-nya. Nah ini mahasiswanya didanai 5 juta. Nah ini juga masih di kampus yang sama ya. Ini mungkin kita sudah sempat bahas kemarin itu juga. Dan karena dengan emosi, dengan membayangkan gerakan dari EEG ini saya juga, oh iya ya bisa ya seperti itu ya. Nah kalau misalkan ada rekan-rekan yang bisa atau mampu mendapatkan data-data sinyal otak nih ya, EEG ini otak kalau tidak salah ya, atau ECG itu apa gitu, jantung atau apa, nanti bisa dilihat lagi ya, anggap saja ini otak, dari sinyal otak. Nanti dari sinyal otak itu kemudian kalau orang membayangkan mobil misalkan gitu ya, sinyalnya seperti apa. Kalau orang membayangkan sepeda motor misalkan sinyalnya seperti apa. Nah cukup dua itu saja, misalkan dapat datanya itu, kemudian kita bisa buatkan aplikasi yang menggunakan AI-nya. Tadi ada convolutional neural network, ini ada lagi yang recurrent neural network gitu ya. Ada yang nanti back propagation neural network misalkan, itu macam-macam ya. Nah itu dia. Jadi cukup dua itu saja, dia bisa memutuskan kalau misalkan dia dapat sinyal EEG atau anggap saja sinyal otak tadi ya, dari seseorang, kalau misalkan dipasang alatnya gitu ya, kemudian disuruh nebak orang itu sedang membayangkan apa. Nah mobil kah atau sepeda motor kah gitu ya. Cuman dua itu saja, itu sudah luar biasa tuh penelitiannya ya. Tapi yang pasti kita harus ketemu beberapa data yang kalau misalkan orang membayangkan ini nanti sinyalnya keluarnya ini gitu ya. Nanti atau kalau ketemu data publiknya di Google atau di internet nanti bisa dicari ya. Jadi itu dijadikan bahan. Walaupun misalkan kita tidak nanti menguji cobanya secara langsung ke manusia atau ke alat EEG-nya misalkan gitu ya, tidak apa-apa. Yang pasti kita punya data valid bahwa itu memang sinyal EEG yang mengatakan bahwa itu orang sedang membayangkan mobil, dan satunya lagi orang membayangkan sepeda motor misalkan, atau benda yang lain ya bisa jadi ya, atau warna misalkan. Nah itu seperti apa sinyalnya, nanti itu bisa jadi bahan ya. Tapi kalau nanti membuat proposal penelitian, saya harapkan itu data awal yang seperti itu sudah ketemu dulu. Jadi jangan sampai nanti sudah proposalnya disetujui, terus bingung nyari datanya kemana. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Paling tidak sudah, kalau penelitian skripsi biasanya paling tidak sudah punya gambaran. Oh nanti mendapatkan datanya dari rumah sakit ini, di bagian ini gitu ya, di bagian misalkan itu general check up gitu ya, kemudian di bagian pengukuran sinyal otak dan lain-lain, itu jadi sudah jelas nanti dengan menghubunginya dengan dokter ini atau petugasnya siapa di situ, petugas di rumah sakitnya. Jangan sampai nanti bingung pada saat mengambil datanya tidak ada ya, jangan. Itu pesan saya. Nah jadi ini dia contoh-contoh dari penelitian-penelitian yang menggunakan AI. Masih ada 2 menit, kita coba teruskan lagi ini. Nah ini juga saya kira sama, ini masih menggunakan recurrent. Jadi bisa jadi ya, karena tahun 2020 ini kita lihat convolutional neural network, kemudian recurrent neural network, atau mungkin ada yang back propagation neural network. Nanti kita coba lihat, rasanya ada dulu kemarin. Nah ini dia back propagation neural network. Berarti paling tidak 3 itu yang masih tren atau banyak digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa di luar sana untuk penelitiannya. Jadi kalau ditanya nanti tren penelitian di ilmu komputer sub bidangnya kecerdasan buatan atau sistem cerdas itu banyak di mana gitu anunya, teori-teori atau algoritmanya. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa jawab, bisa tahu gitu ya, paling tidak punya atau pernah gak punya gambaran, oh di sini anunya trennya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kehabisan bahan. Oh, Pak tidak punya judul, tidak punya gambaran kira-kira penelitiannya mau kemana gitu. Jangan sampai ya.
Baik, ini satu lagi yang kaitan dengan word processing. Saya kira kemarin sudah juga. Ini saya ulangi lagi karena memang AI-nya main di sini ya, atau AI-nya berperan serta di sini. Jadi kira-kira itu mungkin kalau yang sudah ada rencana penelitian silahkan nanti ditulis ya. Jadi kalau misalkan saya nih, misalkan ya hari ini atau pagi ini nih punya ide penelitian, saya akan tulis dulu. Nanti biar tidak lupa saya catat gitu. Kalau di handphone itu kan saya catat di aplikasi Keep ya, Keep Google atau Google Keep nanti bisa KEEP ya. Coba nanti dicari di Play Store Google Keep KEEP. Nah, jadi saya bisa nyatat di situ. Jadi satu saat saya nanti menggunakan laptop misalkan saya tinggal buka lagi akun saya yang Google Keep yang sama. Jadi catatan-catatan saya ada di situ misalkan ya. Jadi kalau misalkan saya nyatat, wah saya punya ide penelitian, saya catat aja di handphone gitu kan dulu. Hari ini tanggal berapa, ide penelitiannya apa. Nanti kalau saya bisa ngerjakan ya saya kerjakan. Kalau tidak ya paling tidak idenya sudah saya catat gitu. Mungkin kalau misalkan nanti ada mahasiswa yang nyari judul kebetulan itu galau tidak punya judul, saya punya judul, saya coba sampaikan ke yang bersangkutan gitu ya. Baik, tadi program kreatif mahasiswa saya ulangi lagi, ini saya tidak bosan mengulangi ini karena memang target kita adalah di salah satu atau beberapa nanti sub PKM ini nanti mahasiswa bisa download ya ininya panduannya, kemudian lampiran judul-judul penelitian yang tadi saya sudah perlihatkan sebagian di antaranya itu juga bisa diunduh di materinya. Tadi saya tidak bisa mengakses pagi tadi ke LMS-nya. Insya Allah habis ini saya coba upload lagi nih bahan yang hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau tidak sambil menunggu kalau ada yang bertanya ya, waktu kita sudah habis sebenarnya 1 menit lewat dari jam 9.51 jam 9 jam 9 nih kita mulai ya. Nah, saya ingin menugaskan sederhana aja nih. Jadi untuk biar tidak kosong, maksudnya kosong nanti kalau tidak ditugasi kan tidak dibaca, tidak diulangi materinya. Saya minta tolong ditonton salah satu rekaman kuliah kita yang sudah saya upload di channel saya, yang di channel Budi Rahman itu ya. Bagi yang sudah subscribe ya silahkan, kalau mau yang belum subscribe silahkan subscribe kalau berkenan ya. Nah, jadi tolong ditonton di situ, kemudian dibuat resumenya. Ditulis saja, diketik ya, bukan dibuat ditulis ya. Diketik saja di halaman atau halaman A4. Nanti perintah atau instruksi untuk ini juga saya nanti upload atau unggahkan di LMS ya, biar tidak lupa. Nanti kalau ada yang Pak link channelnya apa, nah itu juga sudah saya sertakan di situ. Atau kalau nyari di YouTube ya ada saja sih nama saya Budi Rahmani. Walaupun banyak Budi Rahmani yang lain yang ada di situ ya. Tapi yang isinya mata kuliah itu channel saya kalau tidak salah ya, bisa dilihat di situ. Nah, nanti buat perorangan ya, tidak boleh mengcopy paste punya rekan yang lain. Jadi dicoba dibuat sendiri. Nanti resumenya aja. Resume itu kan artinya mendengarkan apa yang sudah ada di situ. Ada juga yang kreatif mungkin tidak mendengarkan slide-nya di download atau diunduh kemudian dibuat resume diketik ulang gitu. Nah, tapi jangan di copy paste ya. Jadi ada juga yang kreatif yang saya sampaikan juga. Jadi slide saya itu dikonversi ke Word gitu ya. Ada kan aplikasi online itu yang bisa mengkonversi dari PDF to Word. Kemudian di copy paste plug gitu. Jadi apa yang saya tulis di slide ada lagi di resumenya dia. Nah, tapi saya berharap tidak seperti itu sih. Diketik saja biar belajar sambil menulis gitu ya. Ya seperti misalkan dulu waktu sekolah itu di SMK, SMA, Aliyah atau di Sanawiyah atau di mana di SD dulu kan suruh nyatat tuh. Nyatat dari papan tulis. Kalau SD kan nyatat papan tulis. Nah, kalau misalkan nyatat dari buku atau nyatat dari apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, sama sekarang kalau misalkan ini kan karena kuliahnya online, jadi tidak ada yang dicatat kalau misalkan seperti kuliah offline di kelas gitu. Nanti setelah dibuat di Microsoft Word ataupun di mana ya, kemudian dikonversi ke PDF. Jadi biar tidak berubah-ubah kalau saya baca gitu ya isinya, dan nanti dikirim ke alamat email saya ini. Subjeknya tugas individu 1, TPIK itu singkatan dari mata kuliah ini, kemudian diberi nama NIM dan namanya.
Jangan lupa subjeknya diberi title itu ya, jangan sampai nanti mengirim file itu bingung saya ini file apa ya, file skripsi kah, file apa. Jadi harus ada jelas ini. Walaupun mungkin tidak semua yang menulis body atau apa namanya pengantarnya di emailnya itu. Tapi ada juga yang menulis, Pak, mohon maaf kemarin misalkan belum dikonversi ke PDF. Nah ini Pak versi PDF-nya. Atau misalkan Pak saya tidak bisa mengonversi ke PDF. Ya tidak apa-apa. Kadang-kadang ada juga yang bingung nyari menunya ya. Kalau di Microsoft Word itu kan tinggal save as, kemudian ganti tipe filenya PDF, sudah jadi. Kalau di saya kayak saya menggunakan WPS Office, tinggal saya ekspor ke PDF, jadi. Jadi kalau misalkan bingung juga cari nanti PDF converter online gitu, nanti di-upload ke sana filenya, nanti di-download lagi yang dalam bentuk PDF. Nah, saya kira itu ya. Silahkan nanti dicoba dilihat, ditonton gitu salah satu materinya. Kalau mau materi yang hari ini juga silahkan. Kalau mau materi yang 3 pertemuan sebelumnya juga silahkan. Tidak dibatasi, yang penting mata kuliahnya mata kuliah ini, jangan mata kuliah yang lain ya. Karena di situ ada mata kuliah pemrograman robotika juga di channel saya ya. Baik, terima kasih dulu untuk rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.